sekali-kali bolos. Kalau memang sakit izin, ya kan? Kalau kuliah bolos masih bisa ditoleransi. Ya, pokoknya gak luwih Koplak. kali. Oke, sekarang kita masuk ke materi biar kalian terpulang, ya kan? Sarapan belum? Belum. Bodoh. Jadi materinya ada simulasi dan komunikasi digital, ya kan? Sudah tahu apa itu? Jelas? Dulu, ya kan? Jadi di sini nanti perhatikan, saya hanya tinggal memberikan sebuah clue di bawahnya, upaya mengkomunikasikan gagasan dan konsep melalui presentasi digital. Oke. Ada yang belum punya IG, Instagram, Facebook? Nggak punya, tapi IG punya. Yowes, Second tadi, Pak. satu saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi intinya adalah bagaimana kalian nanti membuat sebuah konsep dengan pemikiran yang akan kalian tuangkan di tempat magang kalian. Yes. Yang pertama, ya kan, kemampuan teknis mengkomunikasikan gagasan atau konsep. Oke. Setiap Senin kalian nanti pasti akan melakukan apel, ya bukan? Sama seperti yang ada di depan tadi ada apel, kan? Sama kalian nanti juga akan seperti itu. Jadi yang kedua, mengkomunikasikan secara efektif dan efisien. Berarti kalian harus melakukan komunikasi. Komunikasinya bukan verbal omong-omongan, bukan, tapi sekarang sudah dalam bentuk digital, ya kan? Terus gagasan atau konsep yang dikomunikasikan merupakan hasil kerja nalar atas ide yang ditemukan, ya kan? Jadi kalian nanti harus melakukan sebuah inovasi. Inovasi terlalu berat kalau inovasi, ya kan? Kalian akan memberikan sebuah warna tersendiri dari tempat magang kalian, ya kan? Tidak sedikit, ya kan? Tidak sedikit tempat magang jika mahasiswanya ditarik mereka nangis. Kenapa? Karena biasanya pekerjaan mereka yang melaksanakan adalah mahasiswa magang, ya kan? Nah, rata-rata seperti itu. Jadi simulasi digital tidak hanya format tetapi juga konten, ya kan? Bukan hanya format tapi juga konten. Nah, kalau simulasi dan komunikasi digital berarti kalian nanti akan berbicara tentang konten, ya kan? Kalau berita Pak Angga, ya kan? Kalau soal nulis itu Pak Angga, ya kan? Dan saya yakin dari kalian semuanya di sini pasti seneng delok story ini mantan konco dan lain sebagainya, ya enggak? Mantan Ya kan? konco. Daripada disuruh baca Kompasiana, ya enggak? Pasti, ya kan? Jadi kita akan membahas tentang ini, mengkomunikasikan gagasan atau konsep dapat dilakukan melalui komunikasi verbal. Kalau verbal saya nggak bisa. Yang bisa kalian lakukan jika komunikasi verbal itu mesti satu orang, atau kalau mungkin itu di satu tempat itu hanya 3-4 orang, kecuali di forum seperti ini, ya kan? Nah, terus yang kedua komunikasi langsung atau tunda, dan yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi. Nah, yang ketiga ini yang akan saya tekankan ke kalian, ya kan? Oke. Jadi ada ini beberapa catatan dari saya. Jadi nanti kalian akan melakukan beberapa tahapan. Yang pertama pengelolaan informasi digital, ya kan? Silakan nanti pada saat di tempat magang kalian tanya dulu apakah sudah ada akun sosmed resmi dari instansi yang kalian tempati, ya kan? Yang kedua, apakah ada kelas maya? Contoh di BPGP, Balai Besar Guru Penggerak, dia nanti akan ada kelas virtualnya, dia nanti kuliah Zoom, bukan kuliah ya, pelatihannya itu dalam bentuk Zoom, ya kan? Nah, kelas maya bagaimana caranya membaginya? Yang ketiga perancangan visualisasi konsep, bagaimana merancang, bagaimana mengimplementasikan. Nah, ini nanti satu bagiannya, ya kan?
Yang keempat itu visualisasi konsep, dan yang kelima adalah buku atau dokumen digital. Sudah pernah bikin buku digital? Bikin buku digital, buku-buku, ya kan? Yang flipbook kemarin sudah bisa bikin? Belum? Sudah tapi lupa. Oke, Indonesia banget ya kan? Oke, Dulu nggak jadi pernah, sekarang inilah lupa. nanti bagian dari yang akan kalian lakukan. Nah, kenapa kok ada mata kuliah ini? Supaya standarisasi dari semua kompetensi yang ada itu sama, ya kan? Oke, jadi pengelolaan informasi digital itu terdiri dari aplikasi pengolah kata, mosok buat ajari, wis iso kabeh kan? Segak iso Microsoft Word. Hotstar. Oke. Aplikasi pengolah angka, Excel. Wis mesem itu berarti ra iso. Pencarian informasi digital. Boleh kita Google itu gak iso. Oh iso. Terus memanfaatkan aplikasi presentasi, PPT, Canva. Oh iso lho. Komunikasi daring, bisa Zoom, Meet dan lain sebagainya, ya kan? Yang terakhir adalah digital citizenship. Sudah bisa seperti ini? Belum. Apa ini digital citizenship? Ya, bingung mesti. Digital citizenship, citizen. Berarti citizen toh? Ya kan? Berarti citizen. Citizen apa? Orang yang menggunakan internet toh. Nah, orang yang menggunakan internet itu harus bisa memahami tentang sebuah data atau informasi secara digital. Jadi sekarang tak suruh beli buku, download e-book. Nah itulah kalian digital citizenship. Next bos. Iya Pak. Nah, ini next, ini lanjut aja. Ini terusannya yang tadi. Nah, ini terus yang pertama tadi perancangan visualisasi konsep terdiri atas yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi masalah, ide sebagai solusi, ya kan? Ini bagaimana merancang visualisasinya, merumuskan konsep untuk dikomunikasikan, merancang visualisasi konsep. Nah, agar mampu berarti kalian nanti akan melakukan visualisasi konsepnya. Yang pertama, presentasi video. Sudah bisa bikin video? Sudah bisa bikin video? Bisa, ya kan? Terus saya tahu nggak tak winter ini dulu, ya kan? Oke, berikutnya simulasi visual untuk memvisualisasikan objek yang tidak dapat digambarkan melalui videografi. Nah, yang terakhir, memformat buku atau dokumen digital termasuk laporan yang akan kalian butuhkan. Lengkap. Sebenarnya adalah mata kuliah ini itu adalah mata kuliah penunjang di semua mata kuliah kalian yang ada di semester berapa kali? 6. Ini lagi gitu. Balik papatnya lah, ya kan? Oh semester 4. Oke, next. Nah, kalau kalian sudah bisa memahami itu, ya kan? Ini keinginan saya, bukan keinginan yang lain. Mungkin Pak Aga juga ingin, tapi karena Atikara bodoh cepat gitu. Was, sangat filosofis sekali. Berarti kalian nanti bisa melakukan sertifikasi untuk simulasi digital. Dan manfaatnya adalah kalian nanti akan terstandarisasi secara regional. Ya kan? Oke, next. Oke, next saja terus. Pelatihan nggak penting terus. Nah, Terima kasih. Terus. ya kan? Yang penting ini kan. Terima kasih. Oke, ini materi pertama. Ya kan? Dilanjut sampai entar. Jadi komunikasi itu kuncinya ABCD ya. Tahu ABCD? A-nya itu audiens. Siapa yang sampai ajak ngomong? Ya. Berhadapan dengan orang
anak kecil, orang dewasa itu sangat berbeda jenis komunikasinya. Berhadapan Fir'aun seperti saya ini kan orang yang tidak pernah bersalah kan, di mata kalian kan, ya kan? Ini sangat berbeda sekali dengan teman sejawat sebaya sampean kan ya. Nah, nanti kalau berhadapan dengan para bos, para atasan, ya kan, itu jangan pakai kaulan sadidan, tapi kaulan layinan, ya. Kalau dengan pimpinan yang itu tidak pernah bersalah itu kaulan layinan, bahasa lemah lembut. Kalau dengan teman, kaulan sadidan, bahasa kejujuran ya, pinjam 100 ya mbak, kembalinya 100 kan begitu ya. Ya. Yang kedua behavior, B-nya behavior, perilaku kita ya. Jadi bagaimana kita menampilkan diri di bawah di pimpinan ya. Itu cara berpakaian kita dengan di depan teman-teman kita akan berbeda. Pastikan perilaku kita sudah baik di depan pimpinan tempat kita bekerja. Yang C adalah kondisi di waktu siang, di waktu marah itu sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Ya. Pastikan menyesuaikan kondisi dengan baik ya. Jangan sampai berkomunikasi dengan cara yang lapar. Wah, ini bahaya sekali kan ya. Dulu rektor kita Pak Imam itu kalau menghadapi para demo-demo mahasiswa itu, langkah menghadapi para pendemo itu apa yang dilakukan Pak Imam? Mengajak makan terlebih dahulu. Karena kebutuhan perut dan sekitarnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Orang kalau sudah kenyang baru bisa diajak mikir yang sangat jernih. Nah, nanti kalau sampean konflik dengan teman satu kelompok, ya sebelum gontok-gontokan, sebelum debat makan dulu, baru diskusi atau debat. Nah, ini caranya mengelola konflik ya. Yang terakhir karena sudah dipesan nih kurang 3 menit. D, degree of communication, kedalaman komunikasi kita. Jadi bagaimana kita membangun komunikasi yang baik adalah dengan bahasa hati, ya, dengan bahasa ketulusan. Jadikan tempat kerja kita itu sebagai ladang jariah kita. Prinsip anak MPI bekerja di instansi pemerintahan 2. 1, bekerja bagian dari ruhul jihad. Bagian dari jihad kita yang paling murah, ya kan? Nggak mengharapkan uang, mengharapkan ilmu dari para atasan kita, dari para pegawai-pegawai kita. Nah, yang kedua, bagian dari tafakuh fiddin, pendalaman ilmu agama. Nah, dia belajar agama dari para senior kita. Nanti akan didalil-dalili kan, kan? Diberi nasihat, diberi motivasi ya tentang ilmu kehidupan dan sebagainya. Nah, nanti kalau sampean pergi ke tempat kerja berbasiskan ruhul jihad dan tafakuh fiddin, maka segalanya akan menjadi mudah. Sama seperti yang saya lakukan. Saya setiap hari berangkat 2,5 jam, pulang 2,5 jam. Hampir 6 jam kan di jalan kan, tapi tetap semangat. Karena apa? Karena tadi itu bagian dari ladang jihad yang saling murah, kemudian juga keikhlasan dan sebagainya. Bertemu dengan para Pak Yudi sebagai sumber inspirasi, ya kan? Itu sangat menyenangkan sekali bagi saya. Meskipun yang namanya sakit hati, kekecewaan ini selalu ada di dalam ruang pekerjaan. Tapi kalau kita kemudian melihatnya dengan sisi yang lebih positif, sisi yang lebih optimis, maka itu akan menjadi lebih menyenangkan. Seberapapun gaji yang kita terima. Nah, seperti itu. Sanggup? Sanggup ya? Optimis ya? Saya rasa itu Pak Yudi, terima kasih. Karena sudah dikode mau ada kegiatan di tempat ini, nggak usah lama-lama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu, masih ada lanjutannya. Oh, masih ada. Gak jadi. Tadi yang pertama umum tentang simulasi dan komunikasi digital. Next, tangga. Next lagi bagian yang pertama. Buat aku nggak usah ngajarin kalian sudah paham semuanya. Menu, referen sama Eileen sudah paham. Menu-menu yang ada di luar paham. Reference sudah paham. Yang terakhir Pak ini sudah bisa. Lali, buka lagi modulnya. Next. Pesaing dengan fungsi yang sama selain buat masih ada lagi banyak sekali, ya kan? Kenapa saya tulis seperti ini? Karena biar kalian nanti pada
di tempat kerja kalian tidak akan bingung, hampir sama fungsinya, tapi namanya berbeda. Oke, ini next. Ini yang buat yang kedua, next. Excel, ya kan? Excel. Siapa sih ngajar Excel? Pak Wali. Terus siapa lagi? Aku. Oke, sampai lali KB. Takon buka nek dulu. Ya kan? Pertama kita berbicara tentang diagram, pivot, short, rumus sederhana dan rumus vertikal. Ya kan? Excel fungsinya cuma 4, tapi pesan utamanya ada banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini merupakan bagian dari aplikasi juga. PowerPoint, saya nggak akan bahas PowerPoint, terus paham semuanya, ya kan? PowerPoint, desain template yang bisa dilakukan oleh PowerPoint, fungsi yang sama ada banyak sekali, ya kan? Ada banyak sekali. Ya, saya yakin dari kalian semuanya yang ada di sini, Pak, saya sudah bisa yang itu, sudah bisa yang itu. Loh, keren. Kenapa? Karena jika salah satu nanti rusak atau mungkin tutup, kalian masih ada penggantinya. Visio, ya kan? Saya yakin tidak akan kalian install di laptop kalian, meskipun Microsoft, ya mau enggak? Padahal di situ kita bisa bikin flowchart DFD, ERD. DFD itu apa? Lali. Alah. Data flow diagram. ERD. Ya, ERD. Kita ajar loh di sini. ERD apa? Enak jawaban. Lupa, Pak. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Relationship diagram itu sebenarnya ada di Visio, tapi saya yakin Pak sudah ada Canva selesai, ya kan? Oke, next. Ini banyak sekali sebenarnya aplikasi ini, kebanteran Mas. Oh, mantap. Durung mangan soalnya. Banyak sekali aplikasinya, ya kan? Sebenarnya kalau kita mau bikin chart itu akan lebih cepat pakai ini aplikasinya. Publisher. Jadul lagi. Microsoft Publisher. Ini kenapa tak tulis Microsoft semua biar kalian paham fungsi dari masing-masing Microsoft. Jadi kalau install jangan di-skip. Buat Excel, PowerPoint, dan kalau itu tok sih mau pakai. Selebihnya nggak mau pakai kan? Publisher itu bisa mendesain buletin, pamflet dan juga cover. Oke, ada lagi Pak? Aplikasi pesaingnya cuman ada 3, Harvard Professional Publisher, ya kan? Ini masih dalam skala kampus, ya kan? Scientech Publisher, First Impression dan lain sebagainya. Sudah buka e-learning. E-learning sudah pernah buka? Pernah, ya kan? E-learning yang kalian pakai itu sebenarnya basicnya adalah e-modul, ya, pembelajaran berbentuk kelas virtual, ya kan? Jadi ini biasanya dipakai kalau kalian nanti magang, jangan lupa absensi kita ada di e-learning. Pak buka sampai jam 12 malam, sopo ngerti lali, ya kan? Kelas A, kelas B kuliah saya jangan lupa hari Senin. Jangan lupa absen. Oke, terus next. Nah, pesaingnya Google Classroom, guys, gak usah tak bahas, kalian paham. Animaker, Zoom sama Edpuzzle. Next. Sudah pernah buka ini? Pernah? Bikin apa kamu di sini? PPT. Oke, next. Itu salah satunya. Ya kan? Pesaing, next lagi. Nah, masih banyak sekali. Next 8. Sparkle Video Strike.
bikin video. Next, Mas Angga. Betul kan? Bikin video. Ada banyak sekali kan. Kalian mau pakai yang mana biasanya? Statut, Master, wow, mau menaik. Kalau Filmora, tulisannya apa? Filmora, kalau yang Watermark. ya kan. Oke, next. 3D backflip, ya kan? Sudah pernah bikin ini, jadi bentuknya bukunya digital. Ya kan? Saya nanti pengennya kalian kumpulkan laporan itu selain dalam bentuk file, ya kan? Dicetak nggak nanti laporan? Kalau saya nggak usah dicetak mata kuliah saya, ya kan? Soft file ya kan? Tanda tangannya apa? Mosok nggak paham, difoto, jadikan PDF, gabungin, yes. Selesai, ya kan? Next. Nah, nanti setelah jadi itu kalian bisa bikin aplikasi yang lainnya lagi. Ini belum ada pesaingnya. Next. Terus Corel Video Studio. Next lagi Mas Angga. Tuh. Banyak sekali. Kalian mau ngedit di PC atau mau ngedit di Android itu ada. Ya, kenapa nggak ditulis iOS Pak? Ya kan? Saya belum punya. Ya kan? Saya belum punya dan belum pernah nyoba. Jadi kalau kalian mau ngedit video bisa menggunakan PC, bisa menggunakan Android. Next. Tangyu. Itu bagian yang kedua. Next Mas Angga, bagian yang ketiga langsung. Apa bagian ketiga ya? Asik. Wah. Nih, Dung. bagian yang ketiga. Berarti dengan kata lain, nanti tagihan mata kuliah saya atau kuliahnya Pak Angga itu adalah video. Ya kan? Mungkin bisa video, mungkin bisa laporan yang dalam bentuk 3D backflip dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir, digital dan otomatisasi. Ya kan? Apa bedanya digital sama otomatisasi? Nah, digitalisasi dan otomatisasi mungkin terdengar punya kemiripan, tapi kenyataannya keduanya sangat penting untuk memenangkan persaingan bisnis. Balik lagi, instansi yang kalian nanti akan tepati itu juga merupakan bagian dari sebuah proses bisnis. Berarti nanti semuanya akan melakukan digitalisasi dan otomatisasi. Nah, dalam masyarakat modern yang lekat dengan teknologi, semua orang mendapatkan serba cepat dan serba praktis, termasuk kalian. Ya apa enggak? Kita yang ada di sini pengennya cepat, sat babet, des, ya kan? Oke, saya tadi nomor loro, ya kan? Sat punya nomor berapa? Oke, termasuk dalam menyederhanakan pekerjaan sehari-hari. Kalau kalian setiap hari tugasmu bagian sortir surat masuk di disposisi ke siapa? Apa enggak bosen? Ya, bosen apa enggak? Bosen. Enggak, sama sih enggak. Tidak bosen sortir tuh. Nah, dari sini orang-orang lebih mengharapkan perusahaan untuk mengikuti perubahan perilaku konsumen. Next. Nah, ini bukan saya, tapi menurut Forrester Research menunjukkan bahwa 77% perusahaan setidaknya masih mengandalkan proses berbasis kertas. Semuanya dicatat. Ya, semuanya dicatat, tidak ada yang dalam bentuk digital. Ya. Sedangkan 63% bergantung pada program Excel dan spreadsheet. Tuh. Ya kan, alhasil kinerja perusahaan kurang memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, agar tetap kompetitif, perusahaan perlu mempercepat upaya digitalisasi dan otomatisasi untuk mengimbangi laju perubahan. Next. Oke, yang pertama digitalisasi dan optimalisasi. Ya kan? Next.
otomatisasi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Bagian yang pertama, digitalisasi. Digitalisasi adalah proses mengubah apapun yang ada dalam bentuk hard copy ke format digital. Ya, paham sampai sini? Sudah jelas sampai sini? Oke. MPI sekarang juga akan melakukan digitalisasi. Contohnya apa? Kalian nanti mau daftarkan judul skripsi kalian, itu mesti sekarang bentuknya digital. Kita nggak terima kertas, ya kan? Pokoknya kertas mulu, mari kena banyak udan, nguntur kabeh, ya kan? Oke, contohnya rekam medis elektronik itu salah satu contoh, ya kan? Salinan kertas rekam medis dari pasien diubah ke dalam format digital agar bisa diproses komputer, atau faktur tagihan elektronik, bukti potong pajak, dan masih banyak lagi. Ya kan? Sekarang saya mau tanya dulu, kalian numpak Gojek, Grab, dan lain sebagainya, fakturnya maksudnya kemana? Ke email kan? Kalau saya ngatur ini Pak bayarnya, ada nggak? Nggak ada. Itu namanya digital, tidak butuh kertas sama sekali, ya kan? Tidak butuh kertas sama sekali, digitalisasi. Next. Digitalisasi adalah langkah pertama menuju otomatisasi. Sebab informasi harus tersedia dan bisa diolah dengan teknologi agar bisa diotomatisasi. Sekarang saya mau tanya dulu, nih kalian inputkan nih, ya, kalian inputkan nih. Berarti dengan kata lain, nih yang kalian punya itu mesti kalian tahu kalian masuk tahun berapa, ya enggak? Terus yang belakang itu adalah ID kalian beda, ya kan? Dan dari sini itu sebenarnya kita bisa lakukan digitalisasi. Next. Nah, beberapa tahun lalu nasabah bank harus pergi ke bank untuk mengantri dan menyetorkan uangnya ke teller dulu, ya kan? Tapi dengan digitalisasi bank jauh lebih efisien. Sekarang pakainya apa? Mobile banking. Mau setor tunai tinggal pakai kalau nggak mau ke teller, selesai, semuanya sudah. Itulah yang disebut dengan digitalisasi, ya kan? Contoh lainnya adalah perusahaan farmasi. Digitalisasi proses penelitian dan pengembangan telah mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kemungkinan memenuhi standar kepatuhan. Nggak usah jauh-jauh, ya kan? Obatmu pas masuk angin apa sih? Tolak angin, ya kan? Rasanya dari dulu sampai sekarang beda apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah digital semuanya, ya kan? Tidak ada pakai kertas, ya kan? Kecuali booking. Next. Oke, berikutnya otomatisasi. Sedangkan otomatisasi adalah serangkaian aturan yang ditulis pakar bisnis agar menyederhanakan pekerjaan dengan software atau aplikasi tertentu tanpa campur tangan manusia. Dengan robot. Next. Dengan melakukan tugas seperti pengiriman notifikasi otomatis, pengiriman tagihan otomatis, kode diskon yang dipersonalisasi, maka pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat.